Ini yang mau dikembangin apa ya? Kan nggak bisa gini-gini terus. Tapi kayaknya masih banyak yang kurang. Belum lagi persaingannya. Tapi harus optimis. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, apa kabar semuanya? Seperti biasa ya, semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun. Iya, jadi itu doanya, dan untuk itu semoga kondisi apapun yang kita alamin hari ini kita pandai-pandai untuk bersyukur. Katanya kalau kita pandai bersyukur, rezekinya ditambah lagi. Oke, kita bersyukur ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemuan lagi barengan gue Gufron Mahendra di Bang Gufron Mahendra Channel. Kali ini kita pengen ngebahas SWOT analis. Teman-teman, tujuan dari analisis SWOT atau SWOT analis adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tadi, diharapkan dapat bisa memaksimalkan lagi nih kekuatan-kekuatan dan meminimalkan kelemahan-kelemahan, mengurangi ancaman, dan bisa membangun peluang-peluang. Penilaian menggunakan SWOT analis ini memang tidak langsung menemukan yang namanya jalan keluar. Tapi dengan analisis SWOT ini, kita semua bisa mengetahui tentang apa yang sedang kita hadapi. Sehingga selanjutnya kita akan memikirkan cara-cara bagaimana untuk menghadapinya. Kan susah kalau pengen ngadepin sesuatu terus kita nggak tahu apa yang harus kita hadapin. Analisis SWOT ini sendiri itu ditemuin pertama kali sama Albert S. Humphrey. Dia adalah seorang konsultan bisnis dan manajemen di Amerika yang mengkhususkan diri pada manajemen organisasi dan juga perubahan budaya. Amerika Serikat. Dia akhirnya pindah ke London setelah itu, dan di situ dia ngembangin yang namanya teknik analisis SWOT ini, teman-teman. Waktu bekerja di Stanford Research Institute, yang sekarang itu dikenalnya dengan SRI International. Jadi SWOT ini adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman di dalam suatu proyek atau sebuah bisnis. Anggaplah kalau kita misalnya sekarang mau pilih tempat bisnis nih, kira-kira apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancaman tempat bisnis tersebut bisa kita analisa menggunakan tools ini. Selama masa kerjanya, Humphrey sendiri ini sudah bertindak sebagai konsultan lebih dari 100 perusahaan. Jadi kredibilitasnya nggak diraguin lagi, teman-teman. Kita mulai dulu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di dalam SWOT analis ada S dan W. S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan. Kita harus bisa menggali dan memahami kekuatan terbesar yang ada di dalam tempat tersebut apabila kita ingin memilih tempat. Apakah strategisnya, apakah lahan parkirnya yang cukup bagus, ataukah posisinya, lebarnya, dan kondisi-kondisi lainnya yang bisa kita catatkan sebagai suatu kelebihan atau kekuatan dari lokasi tersebut. Itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan bisa kita kelompokkan menjadi strength. Masih di faktor internal ya, sekarang kita bahas yang W, weakness. Setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Setiap lokasi bisnis pun seperti itu, teman-teman. Meski kelihatannya kayak yang sempurna banget, yang tempatnya murah, jalannya rame, tapi kayaknya memang masih ada potensi-potensi atau celah-celah yang nantinya menimbulkan kesalahan dan kerugian. Penting sekali kita untuk melihat kelemahan ini ya, teman-teman ya, sebagai sarana perbaikan. Jadi kalau kita misalnya memiliki kelemahan, tentu saja berarti kita punya apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Karena kalau kelemahan ini nggak disadarin, takutnya diserang dari beberapa sisi dan akhirnya terjadi dan membuat kita rugi. Nah, sekarang kita ke analisa eksternal ya, dimana ada O dan T. Kita mulai dulu dari O, opportunities atau peluang. Membaca peluang-peluang itu bisa dianalisa melalui sebuah pertanyaan. Apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis? Apakah tempat Anda cukup Instagramable misalnya? Bagus banget buat foto-foto misalnya? Ini juga sebagai peluang gitu.
Karena sebagai pelaku bisnis, tempatnya pun kita harus setting sedemikian rupa sehingga kadang-kadang orang memilih datang ke sana gara-gara tempat yang sudah kita set secara bagus. Selanjutnya kita akan ngebahas faktor eksternal yang kedua, T, yaitu threat atau ancaman. Semua jenis bisnis juga akan menghadapi berbagai ancaman yang jika dibiarkan begitu saja, tentu saja akan membuat tumbang perusahaan. Teman-teman, oleh karena itu berbagai jenis ancaman itu wajib dianalisa ya. Harus kita tahu. Misalnya kita bisa ajuin pertanyaan seperti kendala dan masalah apa saja yang sedang dihadapi sama perusahaan. Apa solusi yang telah dilakukan demi menuntaskan setiap kendala tersebut? Apakah ada faktor kebijakan yang lain-lainnya yang bisa menjadi ancaman terhadap bisnis kita? Ya, itu kalau kita bisa merancang semuanya, tentu saja itu akan membuat kita lebih sadar tentang apa yang kita hadapi di dalam bisnis kita. Adanya penilaian SWOT ini ngebantu untuk menetapin prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita bahas tentang SWOT analis yang bisa digunakan untuk dalam bisnis yang teman-teman pada pastinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ketemuan lagi di video Bang Gufron Mahendra berikutnya. Gufron Mahendra pamit. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.